Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 59. Tang Xiu tersenyum tipis dan tidak berbicara lagi. Memang benar bahwa ia belajar di Star City. Namun kemampuannya, jika bukan karena kecelakaan mobil dan kejadian-kejadian kebetulan yang hebat, ia mungkin masih menjadi siswa yang bodoh sekarang, belajar langkah demi langkah setiap hari dan menunggu hasil ujian CET-nya. Terkadang takdir memang benar-benar misterius. Setelah Tang Xiu menjadi yang tertinggi di dunia abadi, dia tidak pernah percaya pada takdir lagi, karena dia pikir dia bisa mengendalikan takdirnya dan hukum surgawi. Namun takdir dan hukum surgawi memang memiliki pengaruh dan kekuasaan tertinggi atas orang-orang biasa. Malam itu gelap gulita. Merasakan angin sepau-sepai malam musim panas, Tang Xiu merasa suasana hatinya yang buruk telah memudar. Dia akan menyelidiki pemukulan terhadap neneknya. Tidak peduli apapun latar belakang pihak lain, dia tidak akan pernah memaafkan mereka, karena mereka telah menyakiti orang-orang yang dia sayangi. Saya akan memarkir mobil, lalu kita akan menanjak. Di kaki bukit, setelah tenang, Tang Xiu membuka pintu mobil dan berkata dengan tenang. Su Ben ragu sejenak. Tang Xiu, kamu tidak takut ada yang mencuri mobilnya? Dengan senyum pucat, Tang Xiu berkata. Sekarang tengah malam. Siapa yang waras akan lari ke gunung saat ini? Lagi pula, siapa yang punya kemampuan untuk mencurinya? Baiklah, mencari tanaman obat lebih penting, kita tidak perlu memikirkan hal-hal lain. Su Ben mengangguk. Bagaimanapun juga, itu mobil Tang Xiu. Hanya saja, dia sekarang sangat penasaran tentangnya. Tentang dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli mobil mewah seperti itu dan juga penasaran tentang seberapa hebat keterampilan medisnya. Jalan setapak pegunungan yang berliku dan terjal bagaikan tanah datar bagi Tang Xiu dan Su Ben saat mereka bolak-balik di pegunungan berhutan. Setelah 20 menit, mereka telah mendaki setengah jalan ke atas gunung. Tang Xiu, hati-hati sekarang. Kamu juga tahu tentang gunung berhutan ini. Ada banyak binatang buas yang muncul, terutama di malam hari. Jika kita bertemu serigala dan beruang, itu akan merepotkan. Sun Ben sederhana dan jujur, tetapi dia juga orang yang teliti dan berhati-hati. Jangan khawatir. Tang Xiu mengangguk dengan santai. Jika sebelumnya, dia akan lebih berhati-hati daripada Su Ben. Namun, dirinya yang sekarang tidak lagi lemah. Dia dapat dengan mudah menyingkirkan binatang buas biasa dengan tangan dan kakinya. Tang Xiu, aku tahu kau pintar sejak kecil. Tapi sekarang, berbeda dengan masa lalu. Beberapa hari yang lalu seekor macan tutul yang sangat ganas muncul di gunung ini. Ayah Genzi datang ke gunung ini untuk berburu binatang, tetapi ia meninggal di sini. Saat itu, penduduk desa mengorganisasi puluhan orang untuk mencarinya di gunung dan hanya menemukan pakaiannya dan sisa-sisa tulangnya yang digerogoti. Selain itu, kami juga bertemu dengan macan tutul seukuran sapi itu. Jika bukan karena aku yang membawa senjata, mungkin puluhan orang kami akan mati. Tang Xiu tercengang. Macan tutul itu berukuran sebesar sapi? Apa kau bercanda? Jika memang ada macan tutul sebesar itu, bukankah ia akan berhasil menjadi roh? Su Ben memaksakan senyum. Kurasa begitu. Macan tutul itu mungkin benar-benar telah menjadi roh. Kecepatannya setidaknya 2 kali lebih cepat daripada harimau yang kita lihat saat kita masih kecil. Selain itu, Genzi dan aku menyelinap kembali ke gunung dan melihat macan tutul itu dengan mudah membunuh beberapa serigala. Dan kau harus tahu, ada puluhan serigala yang mengepungnya. Mata Tang Xiu berbinar. Melalui penjelasan Su Ben, dia yakin bahwa macan tutul itu pasti binatang buas yang memiliki kebijaksanaan spiritual. Meskipun dia tidak kekurangan bahan tulang binatang buas, memburu dan membunuhnya adalah hal yang baik. Singkatnya, semakin banyak jumlahnya semakin baik. Tang Xiu, kita harus segera menemukannya. Ponselku hampir kehabisan daya. Lampu ponsel tidak akan menyala lama. Melihat ekspresi serius di wajah Tang Xiu, Su Ben mendesak dengan suara rendah. Tang Xiu mengangguk. Dia sebenarnya tidak membutuhkan cahaya ponsel. Matanya bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya, bahkan dalam kegelapan ini. Selain itu, dia tidak mengandalkan matanya dalam menemukan tanaman obat, tetapi mengandalkan indera spiritualnya. Ia melepaskan persepsinya dan menyelimuti tanaman dan pohon dalam radius 200 meter. Hanya dengan cara ini ia dapat menemukan tanaman obat dalam waktu sesingkat mungkin. Ketemu? 10 menit kemudian,
mata Tang Xiu berbinar. Ia segera menemukan ramuan yang dibutuhkan di celah tebing. Itu adalah rumput naga perak. Tang Xiu, apa yang sebenarnya kamu cari? Ekspresi Su Ben agak aneh. Dia menatap ramuan di tangan Tang Xiu dan mengamatinya sebentar sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Xiu berkata, yang ini adalah rumput naga perak. Selain menghilangkan darah lumpur, ia juga dapat menyehatkan tulang. Ramuan ini tidak mudah ditemukan. Alasan saya mencarinya adalah karena saya ingat pernah melihatnya ketika kami mendaki gunung ini ketika kami masih kecil. Su Ben menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum kecut. Jika aku tahu kamu membutuhkan ramuan ini lebih awal, kita tidak akan lelah berlari ke sini. Beberapa hari yang lalu ketika aku memotong rumput untuk memberi makan domba, aku memotong banyak sekali ramuan obat ini. Beberapa di antaranya masih ada di gudang sekarang. Apa? Tang Xiu menatapnya dengan tidak percaya. Harus diketahui bahwa jika ramuan obat ini dijual di pasar ramuan obat di kota, rumput naga perak dapat dijual seharga 1.000 yuan. Namun, ternyata Su Ben memberikannya kepada domba. Ini terlalu boros dan mubazir, bukan? Tang Xiu diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum sinis. Kakak Ben, saat kita kembali, cepat-cepat ambil rumput naga perak itu. Ingat, ramuan obat ini sangat berharga. Jika kamu bisa menemukan banyak, aku bersedia membelinya seharga 1.000 yuan. Apa? Su Ben menatapnya. Dia hampir ketakutan setengah mati. 1.000 yuan? Ternak yang dibesarkannya di rumah dan upah yang diperolehnya dari tim konstruksi, berapa banyak uang yang akan diperolehnya selama setahun penuh? Hanya 20.000 yuan. Rumput naga perak ini bernilai 1.000 yuan. Dengan 23 jenis yang tersisa, itu sama dengan pendapatan tahunan yang diperolehnya dengan susah payah. Tang Xiu, kau tidak bercanda? Sun Ben bertanya dengan serius. Tidak, aku tidak akan melakukannya, kata Tang Xiu. Jika kamu bisa menemukan lebih banyak rumput naga perak, aku akan membelinya seharga 1.000 yuan. Namun, gunung ini memiliki hewan liar. Jika kamu datang untuk mengambilnya, kamu mungkin akan memasuki wilayah mereka dan mengundang bahaya. Su Ben berkata, jangan khawatir. Aku tahu banyak tentang itu. Jadi setelah aku kembali, aku akan mencari dan melihat berapa banyak rumput naga perak yang tersisa di sana. Baiklah. Tang Xiu mengangguk. Keduanya tidak lagi tinggal di gunung. Tang Xiu agak menyesal karena dia tidak bertemu binatang buas, tetapi luka nenek lebih penting, dia tidak bisa berlama-lama di sini. Kembali ke tempat ia memarkir mobilnya, Tang Xiu kembali ke desa keluarga Su dan menurunkan Su Ben di depan rumahnya. Su Ben mengatakan kepadanya bahwa kepala desa memiliki jarum perak, jadi Tang Xiu tidak perlu pergi ke tempat lain untuk menemukannya. Xiuer, apakah kamu sudah menemukan apa yang kamu butuhkan? Melihat Tang Xiu telah kembali, Su Lingyun bertanya. Ya, Bu. Kata Tang Xiu. Kakak Ben juga membawa beberapa obat, jadi aku bisa mengobati luka nenek. Meskipun Chen Huiying sangat mengantuk, dia tidak pulang untuk tidur. Dia khawatir tentang cedera Zhang Xi dan putranya yang telah pergi bersama Tang Xiu, jadi dia menunggu. Saat dia mendengar kata-kata Tang Xiu, dia dengan penasaran bertanya. Bukankah Ben pergi bersamamu? Di mana dia? Dia pergi ke rumah kepala desa. Dia bilang kepala desa punya jarum perak, kata Tang Xiu. Ah, benar. Chen Huiying mengangguk. Kepala desa dulunya adalah seorang dokter tanpa alas kaki. Kalau bukan karena kecelakaan beberapa tahun lalu, yang mengakibatkan beberapa orang meninggal, desa kami pasti sudah memiliki seorang dokter senior sekarang. Pada saat ini, Zhang Xi akhirnya terbangun. Dia juga banyak berbicara dengan putrinya. Ketika melihat Tang Xiu telah kembali, dia melambaikan tangan dan memanggilnya, berkata, Xiuer, nenek tidak berguna. Pria itu baru saja memukulku 2 kali dengan lembut, tetapi kakiku patah. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Nenek, kamu memang sudah tua. Namun di hatiku, kamu sebenarnya orang yang cakap. Saat aku masih kecil, yang paling aku sukai adalah memakan kue osmanthus beraroma manismu. Meskipun Zhang Xi merasa sakit, dia tetap tersenyum. Jika kaki nenek membaik, aku akan membuat kue osmanthus untukmu. Tang Xiu berkata sambil tertawa. Terima kasih, nenek.
Aku tahu bahwa selain ibu, nenek juga sangat baik padaku. Bab 241, Masalah Perpindahan. Zhang Xi tersenyum. Xiu'er, ibumu telah memberitahuku tentang perselingkuhan antara kamu dan pamanmu. Nenek tidak menyalahkanmu. Xiang Wen, dia memang telah berubah. Apakah kamu tahu apa yang paling diharapkan kakekmu sebelum meninggal? Apa? Senyum Tang Xiu perlahan menghilang saat dia bertanya dengan suara rendah. Dia berharap Xiang Wen bangkrut, kata Zhang Xi sambil mendesah. Bingung, alis Tang Xiu terangkat. Kenapa? Wataknya baik, dia lembut dan sopan kepada siapapun ketika dia tidak punya uang saat itu. Namun setelah dia menjadi kaya, dia menyinggung orang muda dan orang tua di desa. Selain itu, dia tidak mengunjungi desa selama 3 tahun. Ibumu dan kamu pasti telah menanggung banyak penderitaan selama bertahun-tahun di Star City. Namun dia... Oh! Mendengar itu, hati Tang Xiu menghangat. Namun, dia sangat merasakan kegetiran neneknya. Bagaimanapun, Su Xiangwen adalah putra kandungnya. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan putranya menjadi baik? Setelah merenung sejenak, Tang Xiu berkata perlahan. Nenek, biarkan dia dipenjara selama beberapa tahun. Ketika dia sudah cukup dewasa, mampu membuka lembaran baru dan menjadi lebih manusiawi, aku akan memikirkan cara untuk membebaskannya. Mata Zhang Xi dipenuhi kegembiraan dan mengangguk tanpa suara. Tang Xiu berbicara lagi. Nenek, setelah aku menyembuhkan kakimu, bagaimana kalau kau datang ke Star City untuk tinggal bersama kami? Kondisi kehidupan keluarga kami sudah jauh lebih baik. Ibu membuka restoran dan bisnisnya sangat bagus. Meskipun aku baru saja lulus dan menyelesaikan CET, aku juga menjalankan beberapa bisnis dan menghasilkan banyak uang. Kau harus ikut dengan kami untuk menikmati hidupmu di masa depan. Zhang Xi tertawa. Xiu'er, nenek berterima kasih atas baktimu. Namun, nenek harus menolak. Tubuhku sudah setengah terkubur di dalam liang lahat. Jika aku pergi, bukankah aku akan menjadi lebih merepotkanmu? Lupakan saja. Aku sudah tinggal di sini seumur hidup. Aku akan tinggal di sini sampai akhir hayatku. Mengapa aku harus melemparkan diriku sendiri tanpa berpikir? Tang Xiu berkata. Nenek, kamu masih punya aku dan kamu masih bisa hidup cukup lama. Tenang saja. Ikut saja dengan kami ke Star City. Kamu tidak akan merepotkan kami. Aku sendiri harus segera pergi belajar di Shanghai, jadi ibu akan tinggal sendiri di sana. Jika kamu ikut dengan kami, kamu juga bisa menemaninya. Ini, dengan sedikit ragu, Zhang Xi menatap Su Lingyun yang penuh dengan antisipasi di seluruh wajahnya. Su Lingyun segera berkata, Bu, aku benar-benar tidak merasa lega meninggalkanmu sendirian di sini. Tolong dengarkan Xiu'er. Ikutlah dengan kami ke Star City. Kami ibu dan anak bisa hidup bersama. Kondisi kami tidak baik di masa lalu, tetapi sekarang sudah lebih baik. Kami juga memiliki villa besar dan restoran besar. Xiu'er juga memiliki perusahaan besar di sana. Zhang Xi menarik napas dalam-dalam. Dia menggelengkan kepalanya. Yun kecil, Xiu'er. Jangan desak aku. Aku sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Aku tidak akan terbiasa jika tiba-tiba mengubah lingkungan. Tetangga desa kita baik padaku dan mereka biasanya mengurus barang-barang saat aku mendapatkannya. Kamu urus hidupmu sendiri, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Ekspresi Su Lingyun berubah muram. Dia tahu betul watak ibunya. Begitu dia membuat keputusan, dia mungkin tidak akan berubah pikiran meskipun argumennya kuat. Tang Xiu berpikir sejenak dan berkata, Nenek, karena kamu benar-benar tidak ingin pergi ke Star City, kamu bisa tinggal di sini, tetapi kita harus memperbaiki rumah ini. Aku akan mengambil sejumlah uang untuk membangun kembali rumah itu. Selain itu, aku akan menyewa 2 pengasuh di Star City untuk tinggal di sini untuk menemani dan menjagamu. Zhang Xi melambaikan tangannya. Tidak. Aku tinggal di sini, tidak perlu membangun kembali rumah. Itu akan menghabiskan banyak uang. Lagi pula, aku hanya seorang wanita tua yang miskin. Mengapa aku membutuhkan pengasuh untuk melayaniku? Meskipun aku sudah tua, kakiku masih kuat. Aku tidak membutuhkan orang untuk merawatku. Berdiri di samping, ekspresi heran terpancar di mata Chen Huiying saat dia bertanya. Lingyun, apakah yang kamu katakan tadi benar?
Restoranmu berkembang pesat, kamu tinggal di villa besar dan Tang Xiu juga punya perusahaan? Su Lingyun mengangguk dan berkata, aku berkata jujur. Bisnisku berjalan baik selama 2 bulan terakhir. Mengenai villa dan perusahaan, itu semua adalah kerja keras UR. Ekspresi Chen Huiying saat melihat Tang Xiu tiba-tiba berubah. Dia teringat mobil yang digunakan Tang Xiu dan merasa bahwa Su Lingyun tidak berbohong padanya. Tiba-tiba, mata Tang Xiu berbinar. Dia menatap Chen Huiying dan bertanya, bibi kedua, bisakah kita mengobrol di luar? Chen Huiying menjawab dengan ekspresi bingung. Ngobrol di luar? Ngapain ngobrol di luar? Kalau kamu mau ngomong sesuatu, kamu bisa ngomong di sini. Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Aku perlu memberitahumu sesuatu yang pribadi. Aku juga memberitahu kakak Ben bahwa aku ingin membeli tanaman herbal yang dikumpulkannya. Jenis rumput khusus dicampur dengan rumput yang diberikan keluargamu untuk memberi makan domba. Jenis rumput ini sebenarnya adalah tanaman herbal yang sangat bagus. Chen Huiying ragu sejenak. Kemudian dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita bicara di luar. Keduanya pergi ke halaman. Kemudian, Tang Xiu berkata, bibi kedua, tentang ramuan obat itu, aku sudah memberitahu kakak Ben. Rumput itu disebut rumput naga perak. Harganya 1.000 yuan. Aku akan membelinya darimu dengan harga berapapun yang kau jual padaku. Namun, alasanku ingin berbicara denganmu di luar sana adalah sesuatu yang lain. Chen Huiying tidak tahu apa-apa tentang tanaman obat, jadi dia tidak bertanya. Kemudian, dia menjawab. Baiklah. Ceritakan padaku. Bibi kedua, kamu juga tahu tentang watak nenek. Karena dia tidak ingin ikut dengan kita ke Star City, bisakah kamu menjaganya nanti, kata Tang Xiu. Chen Huiying tertawa terbahak-bahak, berkata, apa yang kau bicarakan, nak? Jika kita tidak peduli padanya, apakah kita akan membawanya ke rumah sakit daerah? Jangan khawatir, nak. Dengan kita di sini, nenekmu tidak akan mendapat masalah. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Bukan begitu maksudku, bibi kedua. Jadi, berapa banyak uang yang kamu hasilkan dari bertani setiap tahun? Hah? Chen Huiying bingung. Mengapa kamu bertanya tentang ini? Tang Xiu berkata. Kamu akan mengetahuinya nanti, tolong jawab aku dulu. Chen Huiying ragu-ragu sejenak. Dia diam-diam menghitungnya. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan berkata. Seharusnya sekitar 10.000 yuan? Aku punya banyak domba dan keluargaku juga punya beberapa pohon buah. Tang Xiu tertawa. Bagaimana jika aku mempekerjakanmu untuk merawat nenek dan memberimu 20.000 yuan setiap tahun? Apakah kamu bersedia? Chen Huiying mengernyitkan alisnya. Tang Xiu, kenapa kau bicara omong kosong seperti itu? Bahkan jika kau tidak memberiku sepeser pun, aku akan tetap menjaga bibi. Baiklah. Aku tahu apa yang kau maksud. Aku jamin selama aku bisa berjalan dan tetap sehat, aku tidak akan membiarkan nenekmu menderita. Tang Xiu mengacungkan jempolnya dan berkata, bibi, kamu orang baik. Kalau kamu tidak mau minta uang, aku tidak akan memaksa. Tapi pertama-tama, aku tetap harus berterima kasih padamu. Chen Huiying menepuk-nepuk ketiak Tang Xiu sambil tersenyum dan mengumpat. Bajingan kecil, kau seperti melihatku sebagai orang luar. Bibi kedua, bisakah kamu memberiku nomor rekening bankmu? Tanya Tang Xiu. Chen Huiying menatap kosong. Kemudian, wajahnya langsung berubah dingin dan berkata dengan marah. Tang Xiu, ada apa denganmu? Apakah menurutmu bibi keduamu adalah orang yang rakus akan uang? Jika kamu melakukan ini lagi, aku tidak akan peduli dengan nenekmu nanti. Tang Xiu segera berkata. Bibi kedua, bukan itu yang kumaksud. Menanyakan nomor rekening bankmu, memang aku ingin mengirimkan uang kepadamu. Tapi itu bukan untukmu, melainkan untuk nenek. Tolong pikirkan. Bukankah kamu harus mengeluarkan uang untuk pakaian, makanan, dan beberapa hal lainnya saat kamu merawatnya? Aku ingin mentransfer 100.000 yuan kepadamu untuk membeli lebih banyak pakaian untuk nenek dan untuk makanan yang ingin dia makan. Ketika uangnya sudah habis, kamu bisa meneleponku dan aku akan mengirimkan lebih banyak uang. 100.000 yuan? Detak jantung Chen Huiying bertambah cepat.
Namun setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tang Xiu, aku benar-benar tidak menginginkan uang ini. Kalau tidak, semua orang di desa kita akan menunjuk punggungku dan memarahiku. Mengenai kesejahteraannya, kamu tidak perlu khawatir. Keluarga kita tidak akan membiarkan nenekmu menderita kelaparan dan kedinginan. Aku berjanji, bibi keduamu akan menjaga kesejahteraan nenekmu. Tang Xiu memaksakan senyum. Setelah ragu sejenak, dia berkata dengan ekspresi tak berdaya. Karena bibi kedua benar-benar tidak menginginkan uang itu, maka lupakan saja. Tapi kamu harus membiarkan kakak Ben pergi bersamaku. Ikut denganmu? Bukankah kau bilang akan segera kuliah di Shanghai? Si kecil Ben hanya tahu cara bertani dan membangun rumah. Apa yang akan dia lakukan di sana? Chen Huiying bertanya dengan bingung. Tang Xiu berkata, aku akan memberinya pekerjaan yang layak dan gaji yang bagus. Jika dia bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh, aku jamin dia akan punya uang untuk membeli rumah di Star City dalam beberapa tahun. Kurasa kau juga berharap Big Brother Ben akan sukses dan keluar dari desa kecil kita, bukan? Mata Chen Huiying berubah cerah. Kata-kata Tang Xiu benar-benar mewakili apa yang ada di dalam hatinya. Keluarganya tidak punya banyak uang dan putranya tidak memiliki keterampilan. Itulah alasan mengapa dia tidak menikah, karena mereka tidak mampu membangun rumah baru. Ketika dia melihat anak-anak muda lainnya yang seusia, mereka semua tinggal di rumah baru, sudah menikah, dan bahkan memiliki anak berusia beberapa tahun. Ini juga yang menjadi penyebab kekhawatirannya yang tak henti-hentinya. Tang Xiu, bisakah kamu benar-benar mengatur pekerjaan untuk Little Ben yang berpenghasilan layak? Tanya Chen Huiying. Dia agak tidak yakin. Jangan khawatir, bibi kedua. Selama dia bekerja keras, dia pasti akan menghasilkan banyak uang di masa depan. Tapi aku akan membawanya bekerja di perusahaanku. Tidak akan menjadi masalah untuk memberinya gaji hampir 10.000 yuan sebulan. Chen Huiying bertepuk tangan dan berkata dengan gembira. Baiklah kalau begitu. Aku harus berterima kasih padamu untuk itu. Dan aku pasti akan merawat nenekmu dengan baik. Aku akan menganggapnya sebagai ibu mertuaku dan merawatnya. Tang Xiu akhirnya merasa lega setelah mendengar janji Chen Huiying. Ia lalu berkata sambil tersenyum. Bibi kedua, kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang pembicaraan kita, termasuk kakak Ben. Chen Huiying mengangguk dengan berat. Jangan khawatir. Aku akan menyimpannya dalam perutku. Tang Xiu, aku berhasil mendapatkannya. Saat mereka selesai mengobrol, Su Ben bergegas menghampiri mereka. Ia juga mengangkat sebuah kotak kecil di tangannya sambil berteriak. Di belakangnya, kepala desa, menggendong tubuhnya yang berusia lebih dari 70 tahun, Su Changhe berlari kecil untuk mengikutinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 242, Keterampilan Medis Misterius. Su Changhe memiliki prestise tinggi di desa Su. Selama bertahun-tahun, ia memimpin penduduk setempat menanam pohon buah, menanam padi, dan menjadi orang pertama yang membantu keluarga yang memiliki masalah atau kesulitan. Ia selalu mengulurkan tangan tanpa mengeluh atau menyesal. Bahkan putranya, kepala desa Su saat ini, sangat mengaguminya dan sangat berbakti. Xiu'er, apakah kamu mengingatku? Su Changhe adalah orang yang lembut. Kerutan di wajahnya langsung melebar saat melihat Tang Xiu. Senyum lebar mengembang di wajah tuanya. Tang Xiu tertawa. Kakek kepala desa tua. Sambil tertawa terbahak-bahak, Su Changhe menjawab. Lumayan, kamu sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Bukankah sudah 2 tahun sejak terakhir kali kamu kembali? Dan kamu terlihat lebih tinggi sekarang. Benar. Aku belum kembali selama hampir 2 tahun. Kalau bukan karena kecelakaan yang kualami sebelumnya, mungkin aku akan kembali lebih awal. Kata Tang Xiu. Su Changhe mengangguk. Meskipun nama keluargamu bukan Su, tetapi kamu adalah anak dari desa keluarga Su. Aku baru saja mendengar dari Little Ben bahwa kamu membawa nenekmu kembali untuk mengobati lukanya sendiri. Tang Xiu, mengobati kaki orang tua yang patah bukanlah hal yang sepele. Akan berakibat fatal jika perawatanmu tidak baik. Apakah kamu percaya diri? Tang Xiu berkata dengan tegas. Saya yakin, kakek kepala desa tua. Saya baru-baru ini bertugas sebagai dokter jaga di Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City,
dan saya juga dapat dianggap sebagai dokter sekarang. Su Chang'e terkejut. Kamu bekerja di rumah sakit medis Tiongkok Star City? Itu tidak benar. Kamu seharusnya hanya seorang siswa SMA sekarang, dan hanya mengikuti CT tahun ini. Bagaimana mungkin? Tang Xiu tersenyum. Kakek kepala desa tua, ingatanmu cukup bagus. Memang benar aku baru saja menyelesaikan ujian CT-ku, dan kau bisa mengecek skor CT-ku sebelum fajar. Mengenai alasan aku memberikan layanan medis di rumah sakit medis Tiongkok Star City, presiden rumah sakitlah yang mengundangku. Di sampingnya, Su Ben tiba-tiba berbicara. Tang Xiu, kau kenal seseorang yang berwenang di rumah sakit medis Tiongkok Star City? Yang terluka lainnya dari desa kami dikirim ke Star City. Tepat ketika aku sampai di rumah kakek kepala desa tua, Genzi meneleponku dan mengatakan bahwa mereka baru saja tiba di rumah sakit medis Tiongkok Star City. Tapi... Tang Xiu mengernyitkan alisnya. Tapi apa? Su Ben memaksakan senyum. Mereka mendengar bahwa seorang dokter dewa muncul di sana baru-baru ini, dan menyebabkan sejumlah besar pasien di seluruh provinsi berbondong-bondong ke rumah sakit medis Tiongkok Star City. Memang ada dokter yang bertugas sekarang, tetapi tidak ada bangsal yang tersedia. Tang Xiu mengambil ponselnya dan menekan sebuah nomor. Halo, guru? Suara Dai Xinyu terdengar dari telepon. Suasana di sana tampak sangat kacau, karena cukup berisik. Apakah kamu di rumah sakit? Tanya Tang Xiu. Ya, Tuan. Malam ini pasiennya terlalu banyak, jadi agak sibuk. Apakah ada yang Anda perlukan, Tuan? Kata Dai Xinyu. Saya ingin Anda memeriksa apakah ada 5 orang terluka bermarga Su dari Kabupaten Qinghe yang sedang menunggu perawatan. Setelah Anda menemukan mereka, siapkan beberapa bangsal untuk mereka. Tuan, saya tidak memiliki wewenang itu. Dai Xinyu ragu-ragu. Tang Xiu tersenyum. Tidak apa-apa. Kalau tidak bisa, pergilah ke Sun Wanjing. Dan kalau dia juga tidak bisa, pergilah langsung ke Li Hongji. Pokoknya, bantu aku mengaturnya malam ini. Dimengerti? Dai Xinyu meletakkan ponselnya dengan ekspresi sedih. Tang Xiu melirik Su Ben dan Su Chang'e, lalu berkata, jangan khawatir. Aku sudah memanggil seseorang untuk mengaturnya, jadi seharusnya cepat selesai. Kakak Ben, terus hubungi mereka untuk mengetahui situasi terkini di sana. Ayo masuk sekarang. Aku akan mentraktir nenek. Ayo masuk. Su Chang'e melambaikan tangan dan berkata cepat. Cahaya redup bergoyang di dalam atap rumah yang bobrok. Bola lampu yang diikat dengan tali terus berayun oleh angin saat cahaya dan bayangan berulang kali berubah. Berjongkok di samping Zhangxi, Tang Xiu dengan lembut mengangkat kakinya, berkata, Nenek, akan sedikit sakit saat aku merawatmu, jadi tolong tahan sebentar. Aku akan bisa merawat lukamu segera. Zhangxi tersenyum. Teruskan. Aku bisa menahannya. Tang Xiu mengangguk. Dia mengambil jarum perak dari kotak dan dengan cepat menyegel titik akupuntur di dekat tulang yang patah. Jari-jarinya mengusap-usap di antara jarum-jarum perak itu dengan irama yang konstan. Tak lama kemudian, area bengkak berwarna merah keunguan di kaki Zhangxi berubah menjadi hitam keunguan, area bengkak itu membesar. Sekitar setengah menit kemudian, jari Tang Xiu perlahan mengambil satu jarum perak. Dalam sepersekian detik, darah hitam menyembur keluar. Setelah semua jarum perak dicabut, darah hitam juga menyembur keluar dari area yang tidak tertusuk jarum perak. Xiu ini. Pupil mata Su Lingyun mengecil, ketakutan terpancar dari matanya. Tang Xiu berkata dengan tenang. Tulangnya retak, dan pecahannya menembus kapiler, mengakibatkan penyumbatan internal. Jadi kita harus membersihkan penyumbatannya terlebih dahulu. Su Lingyun tiba-tiba mengerti, kecemasannya sedikit berkurang. Tang Xiu menjepit jarum perak. Saat darah hitam berhenti mengalir, tangannya memegangi area tulang yang patah sambil mengerahkan kekuatan pada kedua tangannya, menyesuaikan kembali posisi tulang. Dengan mengendalikan kekuatan bintangnya, ia mengembalikan tulang yang retak ke posisi sebelumnya. Tang Xiu juga menyesuaikan 2 endapan tulang berukuran butiran ke lokasi aslinya secara akurat. Itu menyakitkan. Keringat kental mengalir dari dahi Zhangxi, jatuh di wajahnya yang keriput. Tangan Tang Xiu seluruhnya tertutupi oleh Star Force. Meskipun dia tahu neneknya harus menahan rasa sakit yang luar biasa saat ini,
Tang Xiu menjadi sedikit tidak nyaman. Namun dia menahannya karena dia harus mengobati cedera kaki neneknya. Dia mengurangi kekuatannya secara perlahan dan menggunakan Star Force untuk meresap ke dalam cedera kaki neneknya. Star Force dapat memelihara dan memperbaiki tulang dan otot, mengambil peran untuk mempercepat penyembuhan. Beberapa menit kemudian, sebagian ekspresi kesakitan di wajah Zhang Xi menghilang saat alisnya yang menegang mulai mengendur. Setelah 10 menit, Zhang Xi menatap Tang Xiu dengan heran. Dia hanya bisa merasakan sedikit rasa sakit di kakinya sekarang. Dia bahkan tidak bisa merasakannya jika dia tidak memperhatikan. Setengah jam kemudian, ekspresi kesakitan di wajah Zhang Xi benar-benar menghilang dan digantikan dengan rasa nyaman yang mendalam. Semua rasa sakit di kakinya benar-benar menghilang. Sebaliknya, ia merasa sejuk setelahnya, disertai perasaan hangat. Seolah-olah bagian dalam tubuhnya sedang dipanggang dengan hangat. Setelah 1 jam, Tang Xiu mengendurkan tangannya dan menatap neneknya. Neneknya kini tertidur lelap. Setelah memberi isyarat kepada yang lain agar diam, dia menarik selimut, menutupi neneknya, dan memberi isyarat kepada semua orang untuk meninggalkan ruangan. Di halaman, Su Lingyun bertanya dengan tergesa-gesa. "Xiu bagaimana keadaan luka nenekmu sekarang?" Tang Xiu tersenyum tipis. "Aku sudah mengatasinya. Nenek akan pulih dalam seminggu. Namun, dia mungkin tidak bisa banyak berjalan dalam waktu ini." "Ah, benar. Kita juga harus mencari 2 papan dan mengikatnya ke kakinya yang patah, jangan sampai terjadi patah tulang sekunder." Su Lingyun segera menjawab. "Aku akan mengambilnya sekarang." Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum. Ia menatap kepala desa tua, Su Changhe, Chen Huiying, dan Su Ben sambil berkata, "Sudah malam. Kalian semua harus istirahat sekarang. Kita akan mengobrol setelah fajar." Su Changhe, Chen Huiying, dan Su Ben tidak bergerak. Mereka menatap lurus ke arah Tang Xiu dengan perasaan agak kecewa di dalam hati. Namun mereka juga penasaran. Chen Huiying, yang tidak bisa menyimpan masalah ini dalam hati, berkata, "Tang Xiu, kamu tidak bercanda dengan kami, kan? Bahkan untuk anak-anak yang tulangnya tumbuh paling cepat, mustahil untuk pulih dari patah kaki dalam seminggu, bukan? Diperlukan setidaknya 100 hari bagi seseorang untuk pulih dari cedera serius, tetapi kamu." Tang Xiu memotong pembicaraannya dan berkata sambil tersenyum. "Bibi kedua, aku tidak akan menjelaskannya, aku juga tidak bisa mengubah ide lamamu. Kita lihat saja seminggu kemudian. Aku jamin kamu akan terkejut." Bibir bawah Su Changhe berkedut, tetapi akhirnya dia tidak berbicara. Dia hanya menggelengkan kepala dan mendesah sebelum berbalik dan pergi. Chen Huiying juga menggelengkan kepala dan berbalik. Su Ben terdiam beberapa detik. Tinjunya dengan lembut meninju dada Tang Xiu sambil tersenyum dan berkata, "Tang Xiu, aku percaya padamu. Kamu pintar sejak kecil, dan kamu hampir tidak pernah berbohong. Karena kamu bilang kamu bisa membuat nenekmu pulih seperti sebelumnya, maka itu pasti akan terjadi." Perasaan dipercaya, sungguh menyenangkan. Tang Xiu tersenyum dan menepuk bahunya, berkata, "Apakah kamu sudah mengantuk sekarang? Jika belum, mau ngobrol denganku?" Su Ben menatap punggung ibunya. Ia lalu mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan bertanya, "Kamu mau satu?" Tang Xiu terdiam sejenak sebelum meminumnya. Tahun-tahun ketika ia masih linglung, ia juga pernah minum dan merokok. Ia menyalakannya, menghirupnya dalam-dalam lalu berkata perlahan, "Kakak Ben, bagaimana kalau kau ikut denganku ke Star City?" Sambil menatap kosong, Su Ben menjawab dengan ekspresi bingung. "Apa yang akan aku lakukan di sana?" "Bantu dan bekerjalah untukku," kata Tang Xiu sambil tersenyum. Setelah merenung sejenak, Su Ben menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tang Xiu, aku tahu kau orang yang terampil, mendirikan perusahaan sendiri. Tapi aku tidak tahu apa-apa selain bertani dan membangun rumah. Aku tidak akan berguna bagimu, jadi lupakan saja. Aku tidak akan pergi bersamamu." Tang Xiu tersenyum. "Bukannya kamu tidak bisa belajar, kan? Kalau kamu mau bekerja keras, aku jamin kamu akan mengalami kemajuan yang sangat baik. Kakak Ben, nenek moyang kita adalah petani biasa yang pasrah dengan sebidang tanah mereka, bekerja keras dengan harapan bisa bertahan hidup. Mereka bangun pagi-pagi sekali, menjalani hidup dari jam 9 sampai jam 5 setiap matahari terbit dan terbenam selama beberapa generasi.
Tidakkah kamu ingin mengubah keadaan sulit ini? Suben ragu-ragu sejenak. Lalu, apa yang akan kau atur agar aku kerjakan? Kamu akan menjadi penjaga keamanan, kata Tang Xiu. Ekspresi kecewa tergambar di wajah Suben. Ia memaksakan senyum. Berapa banyak uang yang bisa diperoleh seorang satpam? Beberapa penduduk desa, yang meninggalkan desa untuk bekerja sebagai satpam di Shanghai, hanya memperoleh 5.000 hingga 6.000 yuan sebulan. Namun setelah dikurangi biaya makan, mereka bahkan tidak memiliki 2.000 yuan tersisa untuk gaji bulanan. Mereka adalah mereka, kamu adalah kamu. Jika kamu bekerja keras dan mampu menanggung kesulitan, apalagi 5 hingga 6.000 yuan sebulan, kamu bisa mendapatkan 50 hingga 60.000. Suben bertanya dengan ekspresi bodoh. Di mana dan bagaimana seorang penjaga keamanan bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Tang Xiu tersenyum. Itu tergantung pada siapa yang akan kau ajak bekerja. Jadi, mari kita putuskan. Kau ikut denganku ke Star City dan bekerja sebagai penjaga keamanan biasa. Kau akan mendapatkan 5.000 yuan sebulan termasuk akomodasi dan makanan. Jika kinerjamu setelah 3 bulan bagus, aku akan mempromosikanmu sebagai kapten keamanan. Pada saat itu, kau akan dibayar 10.000 yuan. Bagaimana? Aku akan melakukannya. Mata Suben berbinar saat dia menjawab tanpa ragu-ragu. Tang Xiu tertawa. Baiklah. Kita tumbuh bersama. Meskipun kamu beberapa tahun lebih tua dariku, kamu dan aku saling mengenal dengan baik, jadi aku bisa merasa tenang jika kamu mengetahui beberapa rahasia bisnis yang penting. Serahkan saja padaku, aku akan melakukannya dengan baik. Suben tertawa. Bab 243, Perubahan sikap yang cepat. Rumah sakit medis Cina Star City. Merasa tidak nyaman, Dai Xinyu menemukan 5 pasien dari desa Su. Setelah memahami kondisi mereka, ia bergegas ke ruang istirahat Direktur Departemen Rawat Inap. Ketuk, ketuk. Datang. Suara Direktur Departemen Rawat Inap keluar dari ruangan. Mendorong pintu, Dai Xinyu memasuki ruangan dan melihat sang direktur tengah duduk di atas tempat tidur tunggal sembari membetulkan mantelnya. Anda? Direktur Departemen Rawat Inap tidak terlalu memperhatikan Dai Xinyu. Dia hanya merasa bahwa dia agak akrab dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Direktur, saya Dai Xinyu, seorang pekerja magang. Ada sedikit hal yang perlu saya bicarakan dengan Anda, katanya. Sutradara agak kesal. Dia sibuk sehari semalam. Dia hanya tidur 2-3 jam sebelum terbangun. Namun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, mengangguk. Katakan padaku. Direktur, 5 pasien baru saja tiba. Meskipun mereka menerima perawatan medis, mereka belum dirawat di bangsal. Untuk saat ini, mereka tinggal di lantai koridor. Bisakah Anda membantu mengatur beberapa bangsal untuk mereka? Mendengar hal itu, Direktur Departemen Rawat Inap dengan marah menjawab. Rumah sakit kami terlalu penuh. Kami tidak memiliki cukup bangsal dan Anda masih ingin saya menyediakan bangsal untuk mereka? Dai Xinyu menjawab dengan suara rendah. Ya, aku ingin berbicara denganmu tentang ini. Omong kosong. Direktur itu berkata dengan marah. Anda juga seorang dokter di rumah sakit kami, apakah Anda tidak tahu situasi terkini di rumah sakit ini? Anda langsung bertanya kepada atasan Anda, apakah Anda sudah mempelajari peraturan rumah sakit ini? Semua harus dilakukan dengan tertib sesuai prosedur normal. Katakan, Anda dari departemen mana? Dai Xinyu ragu sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah. Saya melakukan pekerjaan lain-lain dan bekerja sebagai asisten di layanan rawat jalan. Gedung klinik rawat jalan? Alis direktur itu terangkat. Kemudian dia mendengus dingin, berkata, kalau begitu, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Jangan datang mencariku untuk masalah seperti ini di masa mendatang. Juga, beritahu atasanmu. Ah benar, siapa atasanmu? Dai Xinyu berkata dengan getir. Tang Xiu. Hah? Direktur Departemen Rawat Inap berteriak. Kalau begitu katakan pada Tang Xiu ini untuk mengatur bawahannya dengan baik, jangan ganggu aku dengan hal-hal yang tidak penting. Suaranya terhenti. Seolah teringat seseorang, kemarahan di wajahnya membeku. Dia kemudian menatap Dai Xinyu dan bertanya. Kamu,
Siapa yang baru saja kamu katakan sebagai atasanmu? Dai Xinyu berkata. Tang Xiu. Dia memberikan layanan medis di gedung klinik rawat jalan. Dia datang ke rumah sakit kami baru-baru ini. Berbagai ekspresi terpancar di wajah Direktur Departemen Rawat Inap. Akhirnya, secerca senyum terungkap di wajahnya saat dia berkata. Kamu asisten Tang Xiu, ya? Siapa namamu? Dai? Dai Xinyu? Direktur itu mengangguk berulang kali, senyum di wajahnya semakin tebal. Ah benar. Kau Dai Xinyu. Kudengar Tang Xiu menerima murid beberapa hari yang lalu dan namanya Dai Xinyu. Aku tidak pernah menyangka kalau itu kau. Jadi kau mencariku karena perintah Tang Xiu? Dai Xinyu berkata dengan jujur. Ya, dia yang menyuruhku. Pasien-pasien itu tampaknya berasal dari kampung halamannya. Direktur Departemen Rawat Inap segera berdiri. Dia kemudian berkata dengan nada yang dalam. Ikutlah denganku. Aku baru ingat bahwa rumah sakit kita masih memiliki 2 bangsa lain yang disediakan untuk pasien akut. Karena pasien-pasien itu adalah kerabat jauh Tang Xiu, maka aku akan mengaturnya untuk mereka. Dia tidak bodoh. Kedudukan rumah sakit medis Tiongkok Star City saat ini tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Baik reputasi rumah sakit maupun reputasi Tang Xiu, telah menyebar jauh dan luas. Belum lagi banyaknya pasien yang datang dari seluruh provinsi. Bahkan pasien di seluruh negeri juga telah mendengar berita tentang mereka. Terlebih lagi, beberapa hari yang lalu, wartawan dari stasiun TV ingin melakukan wawancara. Presiden tahu bahwa Tang Xiu enggan menjadi pusat perhatian sehingga ia menolak. Meskipun ia adalah Direktur Departemen Rawat Inap dan tampaknya akan segera mendapatkan promosi, ia juga memiliki kesadaran diri sendiri. Ia sama sekali bukan orang yang bisa dibandingkan dengan Tang Xiu. Bahkan Presiden harus bersikap sopan terhadap leluhur muda itu. Ia tidak perlu mengingat bahwa Tang Xiu baru saja datang ke rumah sakit kurang dari seminggu, tetapi Presiden sendiri sudah menemaninya makan beberapa kali. 10 menit kemudian, pasien dari Desa Su ditempatkan di 2 bangsal yang luas. Bangsal sementara ditambahkan dengan 3 tempat tidur masing-masing. Meski begitu, ruangan itu masih luas meskipun ada 7 atau 8 penduduk Desa Su ditambah pasien yang sudah ada di dalamnya. Kalian semua tetaplah di sini. Pimpinan rumah sakit telah memberitahu saya bahwa kalian dibebaskan dari biaya dan biaya pengobatan kalian juga akan diganti. Karena kalian memiliki anggota keluarga, saya tidak akan mengirim perawat untuk merawat kalian. Singkatnya, kalian dapat menghubungi saya jika ada yang kalian butuhkan. Saya adalah Direktur Departemen Rawat Inap ini, jadi saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Direktur Departemen Rawat Inap berbicara, semuanya tersenyum. Para pasien dan kerabat mereka di bangsal menunjukkan ekspresi bersyukur. Namun, mereka juga sangat bingung dan bertanya-tanya dalam hati. Khususnya Sukuan. Dia biasanya orang pintar yang ahli dalam memahami pikiran orang dari bahasa tubuh mereka. Mengingat sikap dan perilaku yang mereka tunjukkan sebelumnya dan membandingkannya dengan saat ini, dia segera memahami masalahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, tatapannya jatuh pada Dai Xinyu. Meskipun dia cantik dan sikapnya sangat ramah, dia tidak mungkin orang yang memiliki kedudukan tinggi. Jadi dia menghampirinya dan bertanya dengan suara pelan. Dokter cantik, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi di sini? Kami, keluarga pasien, juga tahu bahwa rumah sakit kekurangan bangsal. Tetapi bagaimana kami bisa tiba-tiba diberi bangsal yang bagus? Bahkan kelima pasien dirawat di sini? Dai Xinyu tersenyum tipis. Guruku memintaku untuk mencari Direktur Departemen Rawat Inap. Siapa gurumu? Apakah dia mengenal kita? Sukuan semakin bingung dan bertanya lagi. Guruku adalah Tang Xiu. Dia juga seorang dokter di rumah sakit ini, kata Dai Xinyu. Tang Xiu? Sukuan terkejut dan menatap kosong. Ekspresi tidak percaya segera muncul di wajahnya saat dia bertanya. Gurumu tidak akan menjadi Tang Xiu yang sama yang bersekolah di sekolah menengah pertama Star City, bukan? Haha. Benar sekali. Dai Xinyu tertawa. Guruku memang bersekolah di SMA pertama Star City sebelumnya. Selain itu, dia baru saja mengikuti CET tahun ini. Bibir Sukuan berkedut beberapa kali. Tiba-tiba dia menyadari bahwa anak kecil dalam kenangan masa kecilnya tampak berbeda sekarang. Dia tidak hanya menjadi dokter di rumah sakit medis Tiongkok Star City ini, dia bahkan memiliki murid magang yang cantik sekarang.
Yang sangat mengejutkannya, bahkan Direktur Departemen Rawat Inap ini secara pribadi mengatur bangsal untuk semua orang. Melihat Sukuan yang terkejut, Dai Xinyu terkekeh dan berkata pelan. Sebenarnya, alasan mengapa kamu tidak dapat menemukan bangsal di sini sebagian besar adalah kesalahan guruku. Jika bukan karena dia, kamu akan langsung dirawat di bangsal saat kamu datang ke rumah sakit medis Tiongkok Star City kami. Hah? Sukuan terkejut lagi, bertanya dengan ekspresi bingung. Apa maksudnya? Dai Xinyu tertawa. Tahukah kamu mengapa rumah sakit kita kekurangan bangsal sekarang? Sukuan mengangguk. Aku bertanya-tanya. Kudengar ada seorang tabib ilahi yang sangat ahli muncul di sini. Tidak peduli penyakit apa yang diderita pasien, tabib ilahi itu mampu menyembuhkan mereka dalam waktu singkat. Jadi, banyak pasien di seluruh negeri juga mendengar tentangnya. Lalu, apa maksudmu? Maksudmu? Kau pintar. Benar sekali. Orang yang menciptakan situasi saat ini adalah tuanku, Tang Xiu. Dai Xinyu tertawa. Bibir Sukuan berkedut beberapa kali, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Namun, kehangatan dan rasa terima kasih yang memenuhi hatinya tidak berkurang. Dia tahu bahwa jika bukan karena Tang Xiu, mungkin penduduk desanya masih akan berbaring di koridor. Di mana gurumu? Bisakah aku menemuinya? Saya tidak tahu di mana guru sekarang, jawab Dai Xinyu. Sukuan kecewa. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Dia teringat bahwa nenek Tang Xiu juga terluka karena kejadian ini. Karena dia tahu tentang masalah dengan penduduk desa Su, dia pasti telah melakukan perjalanan ke Kabupaten Qinghe. Dengan cepat, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Su Ben. Hai, Kakak Ben. Apa kau melihat Tang Xiu? Di desa Su. Su Ben sedang mengobrol dengan Tang Xiu ketika dia menerima telepon dari Sukuan. Setelah mendengar pertanyaannya, dia berkata, "Ya, kami sedang mengobrol sekarang." Dia pasti telah melakukan perjalanan ke Kabupaten Qinghe. Dengan cepat, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Su Ben. Sukuan segera berkata, "Cepat berikan ponselmu padanya. Aku ingin bicara dengannya." Su Ben mengiyakan, dia lalu menyerahkan ponselnya ke Tang Xiu sambil tertawa. "Yah, orang di dalam ponsel itu sedang mencarimu." Tang Xiu tersenyum tipis. Ia dan Su Ben memiliki hubungan yang baik karena rumah neneknya dan rumah Su Ben hanya dipisahkan oleh tembok. Jadi Tang Xiu biasanya suka mengikuti Su Ben bermain saat ia masih kecil. Ia juga memiliki hubungan yang baik dengan Sukuan karena mereka seumuran dan sering bermain bersama saat mereka masih kecil. Menangkap ikan di sungai, memanjat pohon untuk mengambil sarang burung. Mereka adalah teman masa kecil yang sangat dekat. "Kuan, kamu mencariku?" kata Tang Xiu sambil tersenyum. "Tang Xiu, benarkah itu kamu? Kamu juga mengatur masalah ini dengan rumah sakit medis Tiongkok Star City?" Haha. Tang Xiu tertawa. "Apakah kamu sudah tenang? Aku sudah menelepon mereka sebelumnya." Sukuan berkata dengan heran. "Wah, hebat sekali. Anakmu sekarang sangat hebat. Dengan telepon darimu, bahkan Direktur Departemen Rawat Inap pun terkejut, dan secara pribadi menyiapkan 2 bangsal untuk kami. Yang paling tidak dapat dipercaya adalah kau adalah dokter ilahi yang misterius dari rumah sakit medis Tiongkok Star City." Tang Xiu menggodanya. Baiklah, baiklah. Anak kecil, jangan menangis, oke? Kapan kamu akan kembali dari Star City?" "Aku akan kembali malam ini. Kelima orang yang terluka itu punya keluarga yang harus diurus, aku hanya bertugas mengawal mereka. Tunggu aku di sana. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali aku bertemu denganmu, kita harus minum beberapa botol," kata Sukuan. "Baiklah. Aku akan menunggumu." Setelah mengatakan itu, Tang Xiu mengembalikan ponsel itu kepada Su Ben. Su Ben menyingkirkan ponselnya dan tertawa. "Yah, kalian berdua tidak terpisahkan saat itu, bermain dan tumbuh bersama. Kamu dan Kuan adalah anak-anak yang cerdas, dan kalian berdua adalah anak-anak yang paling dekat di desa kami dan juga sahabat karib." "Kakak Ben, kamu salah. Bukankah aku juga pernah bermain denganmu? Aku masih ingat, kita selalu mengikutimu kemana-mana saat itu," kata Tang Xiu. Su Ben tertawa tanpa sadar. Saat bersama Tang Xiu, dia lebih banyak tersenyum dan tertawa daripada sebelumnya.
Sambil mengeluarkan rokok dari mulutnya, Tang Xiu kemudian mengganti topik pembicaraan. Kakak Ben, katakan padaku. Apa yang terjadi dengan desa ini? Siapa biang keladi di balik masalah di desa kita? Mereka sangat merajalela dan sombong, tetapi mereka juga bisa mendapatkan persetujuan pemerintah. Mereka tampaknya memiliki latar belakang yang sangat kuat. Bab 244, Penindasan yang Menghancurkan. Dia Hong Changin, bos Imperial Water Royal View City Real Estate di daerah kami. Beberapa hari yang lalu, dia dan para pengusaha dari Blue City ingin membangun kota industri di tempat kami. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan persetujuan pemerintah dan menyeret keterlibatan pemerintah dalam hal ini, tetapi pemerintah mengeluarkan permintaan tanah. Su Ben memaksakan senyum dan berkata, "Apa latar belakang Hong Changin ini?" tanya Tang Xiu. Su Ben berkata, "Dia keponakan Tuan Hong, kepala pengadilan komisaris daerah." Tang Xiu tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti bahwa pengaruh Hong Changin sangat besar, bahkan mampu membeli dokter-dokter rumah sakit daerah. Namun, tidak peduli latar belakang pihak lain, dia tidak peduli. Karena mereka berani menyakiti neneknya, dia pasti akan membuat mereka membayar harga yang pahit dan menyakitkan. Bukan hanya Hong Changin, bahkan kepala komisaris, Tuan Hong, serta pimpinan rumah sakit daerah harus membayar harga yang menyakitkan. Tang Xiu mengambil ponselnya dan membuka halaman web menggunakan 3Gnet, mencari informasi tentang Imperial Water Royal View City Real Estate di Kabupaten Qinghe. Dan segera, ia dengan cepat menemukan data pribadi Hong Changin. Kakak Ben, istirahatlah. Jangan lupa berikan aku rumput naga perak besok. Su Ben mengangguk dan pergi. Tang Xiu mengambil selimut dari mobil dan kembali ke kamar neneknya. Ia mendapati ibunya, Su Lingyun, sedang duduk linglung di tempat tidur, sedangkan neneknya masih tertidur. "Ibu, tidurlah," kata Tang Xiu lembut. Su Lingyun mendongak. Senyum mengembang di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya pelan. "Aku baru saja membereskan kamar sebelah untukmu dan merapikan tempat tidur. Sekarang sudah sangat larut, jadi kamu harus istirahat. Aku akan meneleponmu lagi nanti saat sarapan." "Bu, aku tidak mengantuk sekarang." "Tapi ibu jelas terlihat lelah, mengapa ibu masih memaksakan diri?" "Aku jamin luka nenek akan baik-baik saja," kata Tang Xiu. Su Lingyun ragu sejenak sebelum mengangguk. "Baiklah. Aku akan tidur selama beberapa jam." Beberapa menit kemudian, setelah melihat ibunya tidur di sofa sambil mendengkur, Tang Xiu diam-diam keluar rumah dan masuk ke mobilnya. Ia langsung menuju pusat Kabupaten Qinghe. Karena ia telah menemukan informasi Hong Changin dan juga mengenali wajahnya dari fotonya, ia memutuskan untuk mengumpulkan bunga malam ini di rumah sakit Kabupaten Qinghe. Karena latar belakang Hong Changin, ia dapat membuat para dokter di rumah sakit menolak untuk merawat penduduk desa Su yang terluka. Ia juga terluka dalam konflik tersebut dan dirawat di rumah sakit ini. Namun, Tang Xiu tidak langsung pergi ke rumah sakit Kabupaten Qinghe, tetapi memarkir mobilnya di depan pertokoan di dekat rumah sakit. Kemudian, dia menyelinap ke gang terdekat dengan diam-diam. Beberapa menit kemudian, diam-diam menyelinap ke rumah sakit. Tang Xiu menyelinap ke sudut gelap di bawah gedung rumah sakit. Menggunakan persepsinya untuk memindai sekelilingnya, ia dengan mudah menemukan Hong Changin yang sedang tidur di bangsal departemen rawat inap di lantai 3. Di ranjang lain terbaring seorang gadis muda. Tang Xiu tidak menaiki tangga karena tangga dan lift rumah sakit memiliki kamera pengawas. Dia bergerak dengan penuh semangat untuk memanjat pipa di luar gedung menuju jendela Hong Changin. Dia diam-diam membuka jendela yang tidak terkunci dan memasuki bangsal. Celepuk. Tang Xiu segera bergerak untuk mencubit titik akupuntur gadis yang sedang tidur di kepalanya. Kemudian, dia meninju Hong Changin hingga dia langsung pingsan. Seolah-olah membawa anjing mati, dia mengangkatnya keluar jendela dan meninggalkan rumah sakit dengan cara yang sama. Ketika dia kembali ke mobil, dia langsung memasukkan Hong Changin ke dalam bagasi dan melaju pergi menuju kaki bukit desa. Membuang. Saat tiba di lahan yang belum digarap, Tang Xiu memarkir mobilnya dan mengeluarkan Hong Changin dari bagasi, lalu melemparkannya langsung ke tanah. Mendesis. Hong Changin yang tidak sadarkan diri terbangun karena rasa sakit yang hebat. Ketika dia menemukan dirinya di pedesaan dan merasakan sakit setelah terlempar ke tanah, dia pikir itu hanya mimpi. Dia mengusap rasa sakitnya, mengumpat dan bergumam. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa ayah ini bermimpi konyol seperti ini?
Siapa orang-orang idiot yang mengatakan orang tidak merasakan sakit dalam mimpi mereka? Sial, kenapa tidak ada beberapa wanita cantik yang menemaniku bermain? Tang Xiu mencengkeram bahunya dari belakang, membalikannya, dan menamparnya dengan keras. Setelah langsung menghantamnya sejauh 5 hingga 6 meter dan mengeluarkan darah serta 2 gigi, dia membantingnya ke tanah. Apakah kamu masih berpikir kamu sedang bermimpi sekarang? Tidak mungkin kamu akan menemukan wanita cantik di sini. Sebaliknya, kamu akan memiliki banyak hewan liar seperti babi hutan dan serigala. Atau, kamu ingin aku menemukan beberapa dari mereka untukmu melepaskan hormonmu yang berlebihan? Tang Xiu berjalan ke arahnya, sambil memegang bahunya dan mencibir. Tamparan keras, rasa sakit yang membakar, dan bau darah yang pekat membuat Hong Changyin tiba-tiba terbangun. Dia tidak sedang bermimpi. Dia tidur di bangsal rumah sakit sebelumnya, dan seseorang telah mengeluarkannya dari sana. Dalam sepersekian detik, Hong Changyin merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Seolah-olah gunung es telah jatuh ke jantungnya. Sambil berjuang untuk bangun, dia melotot ke arah Tang Xiu dan membentak. Siapa kamu? Kenapa aku di sini? Apakah kamu tahu siapa aku? Tang Xiu mencibir. Hong Changyin, karena aku menculikmu, itu artinya aku tahu siapa dirimu. Tapi aku tidak peduli. Tentu saja, aku tidak mengajakmu minum, tapi untuk membunuhmu. Kebaikan akan diberi pahala, dan kejahatan akan dihukum. Kamu juga tahu kalimat ini. Kamu telah melakukan banyak kejahatan, dan sekarang saatnya untuk pembalasan. Sekarang, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan sebelum mati? Ketakutan tampak di wajah Hong Changyin. Dia melangkah mundur beberapa langkah dan menatap dengan waspada saat dia bertanya pada Tang Xiu. Adik kecil, apakah aku mengenalmu? Tang Xiu menjawab dengan nada datar. Tidak. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Hong Changyin tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya. Siapa nama keluargamu? Apakah nama keluargamu Su, dari desa Su? Tang Xiu tersenyum. Hong Changyin, karena kamu sudah menebak dengan benar siapa aku, maka kesempatanmu untuk hidup adalah 0. Yang paling kutakutkan adalah masalah yang menyebalkan, takut orang lain akan menimpamu nanti. Jadi kamu bisa pergi ke neraka. Setelah berkata demikian, Tang Xiu berlari cepat ke arah Hong Changyin. Hong Changyin baru saja mulai berlari ketika tinju Tang Xiu mengenai punggungnya, menyebabkannya menyemburkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Pukulan Tang Xiu tidak merenggut nyawanya. Karena dia merasa ada banyak cara untuk melampiaskan kebenciannya dengan imbalan nyawanya. Bangun. Sungguh payah jika kau berpura-pura mati. Kau harus melawan, berjuang, dan melolong dalam kesedihan. Hanya dengan cara ini membunuhmu akan membuatku bahagia. Jika aku bahagia, aku akan membuatmu mati perlahan, untuk merasakan perasaan dan kesenangan hidup, yang lebih baik daripada mati berulang-ulang. Tang Xiu menendang pinggangnya dan berteriak. Di padang terbuka ini, gema teriakannya bagaikan mantra kematian, menyebabkan Hong Changyin putus asa. Ia tiba-tiba menyesal telah memprovokasi desa Su, memprovokasi orang gila ini. Benar sekali. Di matanya, Tang Xiu adalah orang gila. Karena hanya orang gila yang akan membunuh dengan cara brutal dan kejam, menikmati teriakan mangsanya yang meronta, sedih, dan tanpa kegembiraan. Kakak, kenapa kita tidak membuat kesepakatan saja? Hong Changyin berjuang untuk berdiri. Melihat Tang Xiu tidak terus memukulnya, dia segera berteriak panik. Bersambung ke episode 60. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.